Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil proposal produk kami. Kami beranggotakan ada Adelina Mariana Siregar, ada Fadila Afarisi, ada Gina Aulia Sasabila, ada Melani Putri, Aisyah Yasmin Khairunnisa, dan saya sendiri Andika Mardika Rusadi. Baik, yang pertama yang terhormat kepada Mbak Nada selaku dosen mata kuliah entrepreneurship dan kepada teman-teman semua. Nama produk kami, brand kami yaitu Banabu atau Banana Roll. Dapat kita lihat pada slide tersebut. Hasil dari produk kami yang akan kami pasarkan nanti kepada konsumen. Diharapkan konsumen bisa menikmati dan bisa merasakan cita rasa berbeda dari produk lainnya yang ada dari produk kami. Oke, kita lanjut next ke selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu filosofi logo. Di mana di sini ada beberapa filosofi yang kita pilih. Itu yang pertama pisang sebagai bahan yang sangat digunakan dalam produk banana roll, di mana pisang sendiri mempunyai khasiat yang berguna bagi tubuh dan kesehatan. Dua, ada roti sebagai bahan pendukung dalam pembuatan banana roll yang nantinya akan menjadi satu kesatuan dalam sebuah hasil produk. Yang ketiga, lingkaran coklat memberikan kesan yang menarik dan manis yang diibaratkan sebagai coklat atau bahan pendukung untuk pembuatan produk banana roll. Yang keempat, ada rolling pin merupakan alat dasar pembuatan produk banana roll yang menjadi alat utama. Terakhir, penggunaan logo dalam banana roll menggunakan font Markov di mana agar bisa menambah kesan lebih bervariasi dan saat dilihat lebih mempunyai karakteristik yang nantinya dapat menarik konsumen dengan mengingat nama pada produk kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian filosofi brand. Pasti teman-teman ini pada penasaran kan filosofi brand dari brand Banabu itu kayak gimana? Oke, kita masuk nih teman-teman ke penjelasannya. Jadi filosofi brand dari produk kami yaitu Banabu, kami ingin banget nih kami menciptakan sebuah produk makanan banana roll yang selalu diingat dalam benak konsumen, sehingga branding dari produk kami itu akan selalu disukai dan diingat dalam masyarakat. Dan teman-teman pasti juga penasaran kan, kenapa sih namanya Banabu? Kenapa nggak banana roll aja? Jadi Banabu itu bana diambil dari kata banana yang artinya itu pisang, dan secara nggak langsung nih bana ini akan menjelaskan bahwa kita menjual produk olahan dari bahan dasar pisang. Sedangkan bu sendiri, kalau kalian teman-teman pasti pada tahu, zaman sekarang kan banyak nih pasangan-pasangan yang manggil kekasihnya dengan panggilan bu. Nah, kami udah research nih teman-teman bahwa bu artinya adalah suatu kayak panggilan kesayangan terhadap orang yang disayang. Nah, jadi kami ingin banget dan kami berharap dengan kami mengambil nama Bu ini, produk kami selalu disukai di dalam masyarakat. Seperti itu sih teman-teman. Jadi Banabu Banana Roll. Terima kasih teman-teman. Bisa lanjut ke next slide. Oke, selanjutnya itu ada visi dan misi dari Bananabu sendiri. Yang pertama itu visinya meningkatkan kecintaan terhadap buah-buahan lokal. Yang kedua itu berinovasi dengan menjadikan buah sebagai cemilan yang sehat. Yang ketiga itu menjunjung tinggi kualitas pelayanan untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu ada misinya sendiri. Yang pertama itu membuat Bananabu dengan menggunakan pisang yang segar dan roti yang premium. Yang kedua itu menjual Bananabu dengan bervariasi topping, tidak hanya topping coklat. Yang ketiga itu menjual Bananabu dengan harga yang terjangkau di kantong pelajar dan mahasiswa. Baik, di sini saya akan membacakan problem dari produk kami. Yang pertama ini ada, ternyata orang Indonesia ini banyak loh yang jarang sarapan pagi. Dan nyatanya
orang yang tidak sarapan pagi ini memiliki fungsi kognitif otak yang kurang dibandingkan orang yang memang rutin sarapan pagi. Juga dalam Journal of Psychological Behavior, menghindari sarapan dapat berdampak negatif pada energi dan suasana hati. Makanya dengan mengkonsumsi pisang yang mengandung vitamin A dan kalsium, untuk kekuatan tubuh dan roti yang berisi karbohidrat menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, produk kami ini hadir menjadi solusi untuk teman-teman semua agar dapat mengkonsumsi ini bersamaan serta rasanya tetap enak gitu. Kemudian yang kedua, selain menjadi ide untuk sarapan, pasti dong yang namanya orang Indonesia ini kan suka ngemil. Dan berdasarkan survei The State of Snacking 2020, mengatakan Indonesia memiliki rata-rata global yang lebih tinggi, yaitu 60% pada saat pandemi. Bahkan pada saat pandemi aja tuh 60%, apalagi sekarang gitu ya. Dan bahkan Mondelez International yang merupakan salah satu pemimpin global dalam industri makanan kayak seperti produk keju Kraft, Cadbury, Oreo, itu meluncurkan sebuah survei yang bertajuk The State of Snacking, dan berdasarkan riset tersebut, 72% orang Indonesia ini emang nyemil itu suka 3 kali sehari. Kemudian yang terakhir, menurut data Kementerian Kesehatan, justru 95,5% orang Indonesia ini melakukan diet yang tidak sehat. Banyak sekali kasus diet yang ekstrim atau dapat dikatakan seperti mengonsumsi obat-obatan, padahal diet bisa dilakukan dengan cara mengatur pola makannya. Nah, dengan adanya produk kami ini dapat jadi cara menurunkan berat badan, di mana mengkonsumsi gula, kalsium, dan roti yang cukup sebagai cara menghilangkan rasa lapar. Selanjutnya ada manfaat dari pisang. Nah, dari permasalahan yang ada di atas, kami memilih pisang sebagai bahan utamanya karena pisang ini mengandung banyak vitamin, yaitu salah satunya vitamin A, vitamin C, dan vitamin B6 yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan melawan infeksi. Tak hanya itu, pisang juga mengandung kalium sebanyak 373 mg per 100 gram pisang yang berperan dalam kerja saraf, membantu konsentrasi, dan juga otot jantung yang serta mengatur tekanan darah. Kemudian pisang ini juga disebut sebagai mood food, yang dimana pisang membentuk hormon serotonin dalam otak sehingga hormon ini menimbulkan perasaan senang. Nah, ketika kita makan pisang ini, mood kita yang awalnya berantakan itu akan menjadi merasa senang, gembira gitu. Baiklah, berikut adalah goals dari produk kami. Yang pertama itu sebagai makanan cemilan atau selingan sehat yang memiliki nilai gizi tinggi seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Dan untuk manfaat pisang, itu kan pisang sebagai bahan pangan yang cukup digemari oleh kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kemudian menjadi brand cemilan sehat yang memiliki nilai gizi tinggi serta digemari oleh semua kalangan. Kita masuk ke bagian potensi customer. Di dalam potensi customer ini terbagi menjadi 3, yaitu ada demografis, psikografis, dan geografis. Nah, di dalam bagian demografis ini sudah pasti berisi laki-laki dan perempuan, dan di dalam psikografis ini terbagi menjadi 4 poin. Poin apa aja tuh teman-teman? Yang pertama itu ada kepribadian. Nah, kepribadian ini jadi kami dari Banabu ingin menciptakan produk yang bisa dinikmati dari kalangan ekstrovert maupun introvert, pokoknya semua kalangan nih teman-teman. Jadi nggak perlu takut, dan Banabu ini produk yang diciptakan untuk merecharge energi bagi kalian yang suka manis dan juga menemani hari-hari teman-teman semua. Nah, hari-hari teman-teman udah pahit mungkin bisa jadi manis nih karena makan Banabu. Dan yang kedua itu ada gaya hidup. Gaya hidup ini seperti yang kita tahu ya teman-teman, di Indonesia banyak banget orang-orang yang skip sarapan. Pasti yang pertama alasannya karena terburu-buru, karena waktu, dikejar segala macem. Nah, jadi di Banabu ini kami ingin menciptakan kayak makanan sarapan, bukan makanan sarapan, mungkin makanan yang bisa dibawa kemana saja dan
nggak ribet nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa makan Banabu untuk sarapan dan bawanya juga mudah, nggak ribet gitu, tinggal makan. Dan yang ketiga itu ada ketertarikan. Ketertarikan itu seperti yang kita tahu juga, banyak banget nih teman-teman pasti yang suka olahraga dan itu pasti membutuhkan energi dan makanan yang sehat pula. Nah, di sini Banabu juga pengen teman-teman ngerasain kalau produk kami tuh makanan yang sehat dan juga ditujukan untuk menyeimbangkan hobi-hobi teman-teman kayak olahraga. Dan yang keempat itu ada nilai. Jadi Banabu ini menciptakan sebuah produk dengan bahan dasar banana atau pisang. Nah, seperti yang kita tahu juga, pisang itu banyak sekali manfaatnya. Jadi, ketika teman-teman mengkonsumsi buah pisang, diharapkan itu bisa menjadi vitamin tambahan untuk tubuh teman-teman juga. Selanjutnya itu ada geografis. Nah, geografis itu adalah letak Banabu itu sendiri, yaitu lokasinya di kampus dan sekitar kampus ya. Yang jelas di Universitas Negeri Jakarta. Oke, bisa lanjut ke next slide. Selanjutnya itu ada analisis kompetitor. Kompetitor kita di sini adalah Banana Roll dari Toothless Bakehouse. Mereka menjual banana roll menggunakan kulit lumpia dengan topping yang dituangkan di luar di atas banana roll tersebut dan ada berbagai macam topping. Sedangkan banana roll dari Banabu Roll itu menjualkan banana roll dengan roti dan toppingnya juga topping coklat yang ada di dalam dan di luar Banabu. Kemudian dari price atau harganya, banana roll dari Toothless Bakehouse ini menjual 15.000 per porsi, sedangkan Banabu Roll menjual 10.000 per porsinya. Kemudian marketingnya itu banana roll dari Toothless Bakehouse ini hanya dapat dibeli melalui DM Instagram, sedangkan Banabu Roll dapat dibeli secara langsung dan juga PO melalui WhatsApp dan juga bisa melalui DM Instagram. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan tentang strategi pemasaran di mana ada ensure convince konsumen, di mana kamu memastikan kemudahan konsumen dalam memesan produk Banabu dengan menggunakan Instagram, WhatsApp, maupun secara langsung. Selanjutnya ada build brand awareness, dengan membangun brand awareness baik secara spesifik dengan tujuan pada konsumen dari pembelian Banabu. Produk Banabu mempunyai nama yang mudah diingat oleh konsumen nih. Nah, dengan mudah diingat, kita juga memasarkan brand awareness dengan cara logo yang menarik yang dapat diingat oleh konsumen. Selanjutnya ada efektif dan target oriented marketing produk, di mana produk Banabu berfokus pada pelayanan dan kenyamanan konsumen yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik dari usia 10 tahun hingga 70 tahunan, serta menjaga kualitas pada bahan-bahan yang kami buat nantinya. Selanjutnya ada purchasing target, di mana pencapaian dalam suatu produk kita itu memungkinkan pada target 40 pembeli produk Banabu dengan kurun waktu estimasinya sekitar 3 bulanan. Selanjutnya ada revenues, itu pendapatan Banabu yang berasal dari hasil penjualan kepada konsumen yang akan diakumulasikan baik dengan secara pertukaran atau pemutaran untuk pembuatan produk lagi nantinya, ataupun untuk keuntungan dari hasil penjualan pada konsumen. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu channel pemasaran. Platform channel pemasaran yang kami gunakan yaitu sosial media Instagram. Tidak hanya itu, pemasaran selanjutnya yaitu pemasaran mulut ke mulut, di mana channel pemasaran tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan konsumen, dan dengan hal itu dapat juga membangun hubungan dan komunikasi antar penjual dan konsumen agar membantu branding dan kepercayaan dari pelanggan. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya itu ada plan pemasaran. Nah, plan pemasarannya sendiri itu pada bulan Oktober mempromosikan produk di sosial media dengan kreatif dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya membuat akun media sosial untuk penjualan dan pemasaran produk dan mengoptimalkan penjualan. Selanjutnya pada bulan November membuat brosur untuk memberikan dan mengenalkan produk Banana Boo dalam proses penjualan direct sales. Yang selanjutnya menjual Banana Boo secara langsung guna menumbuhkan loyalitas konsumen terhadap Banana Boo dan juga memahami kebutuhan konsumen serta menarik minat konsumen. Selanjutnya promosi menggunakan media sosial dengan memperkenalkan topping baru. Nah, selanjutnya plan pada bulan Desember itu mencapai 50% dari target yang diingin dicapai. Selanjutnya mengikuti bazar untuk memperkenalkan produk Banana Boo. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.